potensi perpecahan ya. Nah, kalau dalam istilah Abah, gempa gitu, gempa politik, gempa moral dan kita dibentengi dengan eh, bendera merah putih ini, dengan peci merah putih, dengan tongkat merah putih dan semuanya kesatuan. Itu kemudian eh, kita diminta juga menyebut penghulu pesantren ketahanan nasional itu juga salah satunya tambahan. Jadi lapisan lain ya yang membenteng kita sebagai mekanisme kita menguzlah, mekanisme kita mengasingkan diri dari eh, apa namanya kekuatan-kekuatan yang memecah belah bangsa itu. Nah, instrumen uzlah itu sesungguhnya ya berbagai macam amaliyah yang kita lakukan semuanya itu mulai dari salat-salat sunnah yang jumlahnya sangat banyak, kemudian dari rutinitas zikir yang kita lakukan, kita diminta untuk terus-menerus bersikir kopi, tidak putus, tidak lupa gitu ya. Kemudian belum hanya itu, ada tambahan eh, Bani Hashim diperbanyak juga ya. Jadi amalia kata ini makin makin rigid, makin padat. Sesungguhnya eh, itu membantu kita untuk apa namanya menguzlahkan diri. Juga Bunda Haya Sukmono bersama tim Manakib Online Internasional yang kita cintai, kita sayangi bersama, kita banggakan bersama tim beliau, Profesor Haji Priyatno, Bunda Sari, Ibu Dwi Kartikawati, dan Mas David Wadiwina menjadi wasilah kita bersama untuk berkhidmat, berkumpul, berbagi doa, berbagi kebahagiaan di majelis yang mulia ini. Kemudian yang berbahagia malam ini pemangku hajat yang boleh Ibu Haja Wastina dari Hong Kong. Semoga dengan wasilah manakib ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk Amin. beliau dan keluarga besar, Amin ya Allah. meringankan segala urusan, memperlancar Amin ya hajat-hajatnya, Allah. menyempurnakan Amin. kesehatan jasmani rohani beliau dan keluarga besar, Amin ya Allah. mengabulkan hajat beliau, dan semakin memperkuat, semakin mengistiqomahkan Amin ya beliau dan Allah. keluarga Amin, di dalam amin. jalur Toriko Qadiriyah Nasabandia Mas Rasyid Nasab Amin ya BPK Allah. ini. Terima kasih. Terima kasih. Juga untuk para petugas manakib dan doa yang sama untuk seluruh jamaah manakib online internasional. Malam ini Alhamdulillah ada 80 titik hadir dari semua penjuru dunia, penjuru alam. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, para pencinta kesehatan jiwa sekalian, izinkan malam ini saya mengulas kembali eh, salah satu hikmah ya yang ada dalam bulan Zulqa'dah. Pada bulan ini ada salah satu hurufnya, huruf Ain, itu yang saya kira sangat melekat ya pada kita sebagai eh, murid-murid Bangsa Abah atau putra-putri ruhani Bangsa Abah dan para pecinta kesehatan jiwa. Di dalam huruf kitab Qadul Isuhur, Bangsa Abah, guru kita menerjemahkan huruf Ain ini sebagai uzlah, uzlah, yang artinya kurang lebih mengasingkan diri, membuat diri kita asing atau menjadi orang asing. Asing itu artinya tidak sama ya, berbeda. Ada hal yang membuat kita berbeda dari orang-orang sekitar kita, meskipun ada hal yang sama juga ya. Jadi kalau kita melihat ada orang asing itu ya secara fisik manusia juga memiliki ciri-ciri yang seperti kita. Tapi eh, orang itu memiliki misalkan beberapa hal yang membedakan dia dengan sekelompok orang yang lebih banyak ya. Eh, hal-hal yang tidak biasanya terjadi ya, misalkan hal yang berbeda. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, mengasingkan diri artinya begitu uzlah itu membuat kita berbeda. Meskipun pada saat yang sama kita berada di tengah-tengah orang-orang yang lain ya. Jadi uzlah ini mengasingkan bukan arti kita memisahkan diri secara fisik atau memutuskan hubungan secara fisik atau menyendiri begitu ya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dulu sebelum menerima wahyu ke Gua Hiro untuk waktu yang lama. Dan kalau Bapak Ibu pernah dengar juga eh,
praktik-praktik ritual berkholwat itu atau dalam bahasa Jawa itu bertapa atau mengasihkan diri itu banyak dilakukan para apa namanya eh, ulama juga, para kiai misalkan ke kisah salah satu kisahnya Sunan Kalijogo misalkan. Nah, namun hal seperti itu bukanlah ajaran yang di apa namanya diajarkan dalam thariqah ini, dalam thariqah kita ini, yang dimaksud uzlah atau uzlah, maaf uzlah, sesungguhnya justru eh, mendorong kita atau meminta kita untuk tetap hadir di tengah masyarakat, di tengah apa namanya sekeliling kita ya masyarakat kita. Tapi pada saat yang sama itu mengasingkan diri atau memisahkan sebagian penting dari diri kita dari mereka, dari kelompok-kelompok manusia ini ya, dengan tujuan untuk memfokuskan hati kita kepada Allah saja. Jadi uzlah ini sesungguhnya adalah satu proses perjalanan menuju Allah, itu perjalanan torik turuk itu sendiri ya, perjalanan torikiyah itu sendiri yang disyaratkan itu kita hadir di tengah masyarakat, bukan justru terpisah atau memisahkan diri atau memutuskan hubungan sosial dengan orang sekitar kita. Di dalam kitab Fadhilus Zuhur, pengarsa Abah mengutip salah satu hadis yang artinya seorang mukmin yang bergaul di antara manusia dan dia bersabar terhadap kezaliman mereka ialah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang-orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia yang lain dan tidak bersabar atas kezaliman mereka. Nah, ini saya kira hadis yang sangat sangat mendasar. Artinya ada dua hal yang sangat penting dalam hadis ini, yaitu pertama menjaga pergaulan dengan manusia-manusia yang lain. Yang kedua bersabar dengan kezoliman yang terjadi. Jadi artinya kita tetap berada di tengah-tengah. Jadi ini sebenarnya bagaimana kita diajarkan untuk merespon atau mensikapi berbagai kemungkaran, kemaksiatan, dan hal-hal yang sesungguhnya itu sudah semakin jauh eh, dari agama Islam misalkan ya. Itu dengan sabar dan tetap bergaul, tapi justru tidak memisahkan diri dan eh, tidak bersabar. Dan kalau kita pikir-pikir sebenarnya tindakan memisahkan diri atau memutuskan hubungan sendiri itu sesungguhnya adalah cermin ketidaksabaran gitu ya. Sesungguhnya, nah, padahal di sini kita diajarkan untuk bersabar. Dan ini menjadi eh, kunci dalam perjalanan Torikiyah ini, dalam perjalanan Torikoh ini untuk selalu bersama-sama. Dan juga dalam banyak sekali kesempatan, eh, baik saya dengar langsung maupun tidak langsung dari pengasas Abah, bahwa Torikoh kita ini mensyaratkan keseimbangan, ya, keberimbangan antara kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Nah, ini menjadi penting ya, menjadi akhirat, menjadi dunia ini adalah bentuk dari kebersamaan kita ke apa namanya keberadaan kita ya di tengah-tengah eh, masyarakat. Tapi pada saat yang sama kita mengasingkan diri, terutama hati kita secara sir dari orang-orang eh, kebanyakan di tengah masyarakat kita, dengan fokus hanya kepada Allah saja. Nah, artinya ini adalah dua hal yang sekilas nampak sangat bertentangan ya. Satunya adalah hadir tengah masyarakat secara zahir, kemudian tetapi hati kita tidak bersama mereka ya. Jadi istilahnya itu kita berada di tengah masyarakat tapi tidak hadir ya bersama mereka. Kita bersama-sama di tengah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, tapi terpisah hati, pikiran kita, rasa kita juga ya. Kemudian kita berada secara dohir, namun sir kita, kolbu kita itu hadir di tempat lain ya, dengan zikir, ya.
terutama dengan amalia, itu seolah-olah kita mengasingkan motivasi kita, niat kita, rasa kita, emosi kita hanya untuk Allah saja. Dan sesungguhnya keduanya ini kalau eh, apa namanya kita rasakan ya, dan begitu juga yang seperti diajarkan oleh pengarsa Abah, saling berkaitan sesungguhnya. Semakin kuat intensitas kehidupan sosial kita dan semakin banyak kezoliman-kezoliman atau hal-hal yang menjauhkan kita membuat goflah di sekeliling kita, itu sesungguhnya justru semakin memacu kita untuk memperkuat zikir, semakin memacu kita untuk memperkuat amaliyah. Itu artinya sesungguhnya tempaan hati kita itu semakin kuat ya. Artinya kalau orang berlatih itu level latihannya, level ujiannya itu semakin tinggi gitu ya. Dengan begitu banyaknya ujian-ujian cobaan yang macam-macam. Dan ujian dan cobaan ini sebagian besarnya adalah keterpaparan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Dan kalau tidak ada ujian itu, maka eh, proses perjalanan batin kita juga akan melemah, akan berkurang. Jadi sesungguhnya keduanya ini itulah makna keseimbangan sesungguhnya. Jadi bagaimana semakin intens kita eh, kehidupan sosial kita, pada saat yang sama itu juga meminta atau memicu aktivitas batiniah kita, amaliah kita, terutama dalam hal berzikirnya semakin kencang, amaliyahnya semakin istiqomah ya, semakin kuat. Seperti itu. Nah, eh, sehingga uzlah ini sesungguhnya bukan sebuah tindakan fisik ya, bukan sebuah tindakan di mana kita memisahkan atau mengasingkan diri secara fisik, menjaga keterpaparan kita secara eh, apa lahiriah dohiriah kepada orang-orang lain, tapi justru semakin terikat eh, dengan mereka. Namun pada saat yang sama batin kita ini yang semakin kita intensifkan. Jadi ini eh, apa proses yang itu kemudian ya menjadi asing gitu ya. Dan saya kira saya yakin Bapak Ibu juga mengalami misalkan ya kalau kita di tengah masyarakat yang bukan apa namanya ikhwan atau bukan para pengikut penjaga kesucian jiwa, ada banyak hal yang saya kira itu kalau pengalaman saya pribadi juga ya, itu membuat kita tidak sama ya dengan kebanyakan orang. Misalkan sepele aja ya, sepele aja. Misalkan dalam hal sholat aja deh. Itu ya, kita diajarkan untuk selalu sholat tepat awal waktu, bukan hanya tepat waktu ya. Kita diminta bersiap sebelum azan. Itu kita menunggu azan. Jadi bukan dipanggil azan, tapi kita menunggu azan. Apa namanya? Ya, istilahnya menjelang azan ya. Sudah bersiap-siap menjaga wudhu misalkan ya. Itu hal-hal yang saya kira tidak diajarkan oleh Muslim atau bahkan yang non-Muslim di luar sana. Nah, itu membuat kita memiliki perilaku yang berbeda kemudian, ya. Kemudian yang kedua dalam cara kita beramaliah, misalkan dengan menjaga zikir zahar, kemudian sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Nah, itu karena tidak banyak apa namanya individu atau Muslim yang mengikuti atau ada dalam thariqah ini, itu membuat kita berbeda dengan kebanyakan Muslim. Nah, ini mohon dimaklumi karena seperti disampaikan oleh pengersabah, ini jalur khusus ya untuk orang-orang khusus. Sehingga memang ketika kita ada di tengah-tengah, kita merasa ya kita ada di tengah mereka, tapi kita tidak sama dengan mereka. Nah, kita dilatih untuk mengatur motivasi kita, niatan kita, itu semua dalam konteks bersikir dan menerapkan semua yang kita miliki, yang kita lakukan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini yang menjadi eh, penting ya, menjadi asing. Dan di dalam tradisi-tradisi sufisme yang berbeda, tema keterasingan diri ini cukup sering terdengar ya. Misalkan banyak puisi Jalaluddin Rumi misalkan yang
pada saat yang sama kita merasa senang di sini senang di sana senang. Atau dalam bahasa Rumi itu merasa kerasan di mana-mana ya. Kita juga diajarkan kita di sini senang, di sana senang, apa begini senang, begitu senang. Tapi pada saat yang sama juga kita berhadapan dengan data sosial yang apa namanya semakin carut marut ya, semakin apa namanya penuh tipu daya, semakin banyak apa praktik-praktik atau tindakan-tindakan kepalsuan itu. Sekarang ini semakin budaya hoax, budaya malsu itu, budaya manipulasi saat ini semakin kencang ya dengan sosial media, dengan berbagai macam kepentingan politik yang semakin terpolarisasi. Itulah kenapa kita misalkan salah satunya pakai merah putih ini, misalkan karena pembenteng kita dari motivasi-motivasi yang memecah belah, bukan hanya bangsa ini, tapi juga umat, tapi juga apa namanya keyakinan kita ya dari adanya begitu banyak kemungkaran dan kepalsuan. Justru dan ini yang menjadi kontras ya. Dan justru ketika apa namanya dunia sosial kita itu semakin carut marut, sebenarnya Abah membentengi kita dengan instrumen makin banyak ya. Misalkan pengalaman saya mengikuti pengacara Abah, sebelumnya kita tidak pernah belum pernah dikenalkan peci merah putih atau kita diminta untuk membaca apa membawa tongkat misalkan atau hal-hal yang lain gitu. Nah, pada yang sama dunia perkembangan politik di negara kita menunjukkan semakin banyaknya potensi-potensi perpecahan ya. Nah, kalau dalam istilah Abah gempa gitu, gempa politik, gempa moral dan moral. Dan kita dibentengi dengan eh, bendera merah putih ini, dengan peci merah putih, dengan tongkat merah putih dan semuanya kesatuan. Itu kemudian eh, kita diminta juga menyebut penghulu pesantren ketahanan nasional itu juga salah satunya tambahan. Jadi lapisan lain ya yang membenteng kita sebagai mekanisme kita menguslah, mekanisme kita mengasingkan diri dari eh, apa namanya kekuatan-kekuatan yang memecah belah bangsa itu. Nah, instrumen uzlah itu sesungguhnya ya berbagai macam amaliyah yang kita lakukan semuanya itu mulai dari salat-salat sunnah yang jumlahnya sangat banyak, kemudian dari rutinitas zikir yang kita lakukan, kita diminta untuk terus-menerus bersikir kopi, tidak putus, tidak lupa gitu ya. Kemudian belum hanya itu, ada tambahan eh, Bani Hashim diperbanyak juga ya. Jadi amalia kata ini makin makin rigid, makin padat. Sesungguhnya eh, itu membantu kita untuk apa namanya menguzlahkan diri dan membentengi dan mengisingkan diri kita dari berbagai racun virus budaya, virus politik, racun sosial, racun ekonomi yang ada di sekitaran kita. Dan itu makna sesungguhnya membuat kita bersabar dengan berbagai macam kezaliman yang ada di sekitar kita, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW tadi disebutkan dalam kitab Fadlul Zuhur. Itu yang membuat kita betah ya, artinya masih bertahan di sana. Tidak lari, tidak memutuskan diri, tidak berputus asa dengan mereka. Tapi terus eh, bersabar. Dan juga sangat-sangat penting, uzlah ini artinya tidak menyeret kita kepada arus yang mainstream itu tadi. Arus kepalsuan, arus pepercahan, arus keduniawian yang sangat sangat deras ya. Misalkan saat ini secara global ada apa semacam bisa dibilang perang dagang ya, perang tarif antara Amerika dengan kelompok Cina, negara-negara Cina sekitarnya, negara Kanada dan sekitarnya, dan ini berdampak begitu banyak secara global, ya termasuk pemerintahan kita juga. Dan ini secara langsung apa tidak berdampak juga kepada kehidupan religius, kehidupan budaya yang kita alami di Indonesia ini. Jadi uzlah ini sangat mendasar ya, dalam cara kita mempraktikkan dan memahami diri kita sesungguhnya ya siapa hakikat kesejatian atau hakikat keikhwanan itu sendiri seperti pernah disebutkan oleh pengusaha dalam saya mengikuti hikmat yang kemarin sampaikan pengusaha di Masjid Cirebon di Manakib tentang Rozulun ya menjadi Rizal. Nah, salah satu ciri menjadi Rizal
itu ya kedekatan, ketakwaan. Dan ini yang menjadi penting di mana kita tetap menjaga apa namanya perjalanan batiniah spiritual kita tetap menuju Allah tanpa terseret kepada arus yang semakin kuat. Dan keterseretan apa maksud saya keterpisahan keuzlan itu sesungguhnya bukan hanya menjaga kesejatian diri kita ya, sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai makhluk, tapi juga sesungguhnya memberikan kita penglihatan ya tentang apa yang terjadi di luar kita itu. Jadi uzlah ini membantu kita untuk sebenarnya membedakan eh, jalur-jalur yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan hal-hal yang menjauhkannya, meskipun hal-hal tersebut sangat kental, sangat kuat berbalut dengan eh, agama dan Islam juga ya. Dan misalkan berkali-kali pengarsa Abah mencontohkan tentang praktik pergi ke Mekah, ibadah haji dan lain-lain yang sesungguhnya itu tadi tidak sampai kemana-mana. Karena kalau tidak ada zikirnya, tidak ada pikirannya, bisa tidak ada keterikatan hati kepada Allah misalkan. Nah, itu kalau mau kita sampaikan sesungguhnya ya sebuah kepalsuan, sebuah eh, ya dalam tanda kutip kemunafikan ya, yang terlembaga, yang tersosialisasi, yang terorganisasi setiap tahun. Dan bahkan saya kira di makluman pengarsa Abah yang terakhir kemarin hari Jumat itu, di mana kita diminta untuk mencium Hajar Aswad yang ada di Bangsa Abbas, sesungguhnya itu bisa kita pahami sebagai apa ya? Kasih sayang Abah lagi pada kita untuk memudahkan semua urusan kita daripada jauh-jauh ke Mekah bersusah payah membayar apa namanya biaya yang mahal gitu ya dengan tujuan untuk sekedar ketemu orang-orang yang melakukan ibadah yang tidak sampai dan ketemu dengan batu hitam atau Hajar Aswad. Nah, Abah memudahkan kita semua. Kalau sohbah ke Sirna Rasa, jangan lupa dia ada kesempatan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah saya pribadi sudah dapat kesempatan sangat khusus kemarin dengan Abah Jagat Aja dan Prof. Subardi dan Prof. Hedi. Dan kemudian Hajar Aswadnya itu ada di tongkat komando yang pengersa Abah punya. Itu kemarin dibawa di Manakib Pusat. Nah, ini lain cerita nanti kita lanjutkan yang itu. Nah, kita kembali ke Uzra. Jadi eh, adalah sangat penting bagi kita untuk hadir bersama dalam masyarakat sekitar kita di mana saja dan luar biasanya para ikhwan murid-murid Pangarsa Aba ini kan ada dalam atau berada dalam kehidupan sosial yang berbeda-beda ya. Ada yang dari kepolisian ini Ustaz Mulyanto, ada dari tentara, TNI, Kiai Hasan Bakri, ada Kiai Lalo, dari kepolisian juga mantan eh, Kiai Imam Sutiono, kemudian ada dari pendidikan ya, dari guru, juga dalam dunia kesehatan, ada banyak murid mengasah abah jadi perawat, dokter, dunia bahkan dari dunia kesenian gitu. Dan dunia konteksnya masing-masing ya. Termasuk Ibu Wastina sendiri nih Bu ya, yang ada di Hong Kong terpisah secara eh, apa namanya geografi jauh ya, ada di kultur Di yang berbeda Taiwan, Pak Kiai. ya. Beliau di Taiwan, bukan di Hong Kong. Di Taiwan, ya, oh di Taiwan maaf Bu ya, di Taiwan bukan di Hong Kong. Di Taiwan misalkan. Nah, itu lingkungan sosial yang Ibu pastinya tiap hari geluti, tidak boleh dipisahkan. Dan ada dengan punya tantangan yang tersendiri yang berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi uzlah sangat penting dalam setiap kita karena kita memiliki tantangan sosial dan budaya yang berbeda-beda untuk tetap bersama dalam sekitar masyarakat kita, tapi tetap mengasingkan hati kita, menyisakan, mengkhususkan hati kita hanya untuk Allah saja melalui berbagai macam amaliyah yang kita tinggal pakai sungguhnya ini semuanya sudah. Dan amaliyah-amaliyah ini semuanya sebenarnya kemewahan ya luar biasa. Tidak main-main ini ya. Eh, terutama ya terima kasih. Terutama Zikir Kofi, ya, Bani Hasim dan segala macamnya.
Nah, zikir kofi sendiri kalau kita praktikkan terus-menerus seperti Pangeran Sahabas selalu sampaikan, dia akan menjadi satu dengan hati kita ya, seperti manisnya gula dengan manis ya, gula dengan rasa manis itu tidak bisa dipisahkan. Jadi otomatis hati akan terus berzikir ketika dia sudah begitu dawam, sudah begitu established, sudah begitu terlembaga. Baik, saya kira begitu. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Biqorati Abbas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.